Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Bu, ada yang lagi bengong, nggak jauh salam saya mulai bengong. Bengong. Beli anting, maunya digendong. Ayu Ting Ting lagi bengong. Ada yang namanya Ayu Ting Ting? Mana orangnya? Kenal sama Ayu Ting Ting? Yang lagunya sambelah bau ketek. Salamnya boleh lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1, 2. Ini pakai WebEx ya? Misalnya ada gangguan. Tes 1, 2. Tes 1. WebEx kadang terganggu. Sesuatu yang tidak dilandasi dengan kekompakan kurang enak, betul? Kurang kompak dilihatnya kurang asik, kurang kompak dilihatnya kurang enak. Yuk jawab salam saya satu kali lagi yang kompak, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kompak, baru semangat. Pak, ceramah kan tergantung jamaah, Pak. Kalau jamaahnya semangat, ya ceramah juga semangat. Kalau jamaahnya loyo, ya udah makan belum, Pak? Belum 3 kali. Terhabis ini kita makan bareng ya. Ini panitia masak nggak? Agak masak. Masak. Kalau mau selesai acara makan-makan dari rumah bawa nasi kemari, makan bareng. Daun salam ada di pinggir sumur. Semoga yang jawab salam saya panjang umur. Daun salam ada di duren sawit. Semoga yang jawab salam saya pulang dari sini membunuh. Biar orang yang ambil. Namun duit diam-diam aja. Setelah minum teh hangat, minum teh hangatnya di Pulau Seribu, Jawa ya. Yang jawab salam saya paling semangat, saya kasih duit 2.000. Tenang, saya bagi banyak, semuanya kebagian. Kamu semangat ya tadi salamnya? Pura-pura gak usah.
Yang paling rapi dapat 2 lembar. Mana yang paling rapi ya? Tapi 2 lembar. Oh iya itu. Ini paling rapi nih dapat 2 lembar. Bu, mau. Warna apa? Mana? Yang merah. Yang merah. Ya, saya betul gak main merah. Hamdan wa syukran lillah. Wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang sama kita hormati Ketua DKM Mushola Nurul Hikmah, yang terhormat dan yang sama kita hormati para asatidz wal ustadzah, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para mini sepuh yang hadir, yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa takjim saya kepada beliau-beliau. Ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yuk teman-teman, kita doa ayah bunda kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah tambah rezekinya yang halal, yang banyak, yang berkah, yang bermanfaat. Amin ya Rabbal. Adik-adik, apa kabarmu? Alhamdulillah. Adik-adik, apa kabarmu? Kurang semangat. Adik-adik, apa kabarmu? Ibu-ibu, apa kabarmu? Ya. Bapak di atas ya Bapak. Bapak-bapak, apa kabarmu? Alhamdulillah. Walaupun ada 8 orang tapi suaranya kencang. Semangat 45. Ibu-ibu, apa kabarmu? Bu, masih kenal sama saya, Bu? Apa bosan apa manggil saya mulu? Gak bosan. Adik-adik, apa kabarmu? Semuanya, apa kabarmu? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang hadir pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Hari ini saya diundang untuk memeriahkan penutupan pengajian anak-anak. Berarti hari ini saya jadi pendongeng, bukan penceramah. Kalau penceramah nama saya Ustadz Ahmad Nasir. Kalau pendongeng namanya siapa? Kak Nacir. Siapa? Kak Nacir. Kalau bunda-bunda
ya, panggil saya adik. Adik Ngacir. Jangan ketawa kamu. Hari ini saya jadi Kak Ngacir karena penutupan pengajian anak-anak. Oke, anak soleh. Iya, anak soleh. Anak soleha. Masih semangat? Oke, biar semangat. Tebak-tebakan, mau tebak-tebakan? Mau? Oke. Punya tangan kanan, tangan kanannya diangkat. Punya telunjuk, telunjuknya diacungkan. Kita main lawan kata. Lawan katanya tinggi apa? Pendek. Oke. Dengan lagu pendek, 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 tinggi, 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 pendek, tinggi, pendek, tinggi. Aku sudah tahu. Bisa? Bisa. Oke, mulai permainan 1, 2, 3. Pendek, 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 tinggi, 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 pendek, tinggi, pendek, tinggi. Aku sudah. Yang kedua, lawan katanya hitam apa? Hitamnya buat siapa? Buat Kak Ngacir? Kamu putih? Aku hitam. Jadi hitam tuh. Oke, mari kita main. Hitam, 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 putih, 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 hitam, putih, hitam, putih. Aku udah tahu. Gak enak banget, aku kok hitam sih. Perasaan tadi aku habis ngaca aku putih deh. Oke, baik. Yang ketiga, lawan katanya jelek apa? Cakep. Jeleknya siapa? Ngacir. Apa jelek? Oke, mari kita bermain angkat tangannya. 1, 2, 3. Jelek, jelek, jelek. Cakep, cakep. Jelek, cakep, jelek, cakep. Aku sudah. Oh, enak buat aku. Tadi hitam, sekarang jelek. Mungkin aku nih. Yang ketiga buat aku. Lawan katanya gemuk apa? Kurusnya buat siapa? Buat aku. Nah, aku kurus. Oke, baik kita main. 1, 2, 3. Kurus, kurus, kurus. Kurus jagung, kurus jagung. Aku sudah. Aku yang pertama hitam. Yang kedua jelek. Udah jelek kurus lagi. Yang terakhir buat aku nih. Kalau enggak buat aku pulang. Lawan katanya surga apa? Nerakanya buat siapa? Buat Kang Ngacir. Emang aku nggak boleh masuk surga? Aku pulang dari. Aku pulang ya. Lawan katanya surga apa? Nerakanya buat siapa? Buat Kang Ngacir. Astagfirullahaladzim. Oke, bersama-sama. Neraka, neraka, neraka. Surga, surga, surga. Neraka, surga, neraka, surga. Aku sudah. Aku yang pertama. Jelek, pendek, neraka. Astagfirullahaladzim. Ini benar gak sih ini ngajinya? Puas. Apa tuh nih? Buah senang ditaruh di atas nampan.
maka aku tampan deh. Kue lupis terbuat dari ketan. Walau gantu tipis tapi jadi rebutan. Rebutan kamu bukan rebutan ibu-ibu. Bercanda, maaf ya Bu ya. Hari ini kan kita lagi penuh anak-anak, main anak-anak dulu ya. Hari ini kita mengadakan penutupan pengajian sementara menyambut bulan suci Ramadan. Sekarang udah bulan Sya'ban ini. Bulan apa namanya? Sya'ban, bulan ke-8, bulan Islam, bulan yang ke-8. Habis Sya'ban, Ramadan. Sya'ban sekarang udah tanggal berapa? Tanggal 18. Tanggal 8. Berarti 22 hari lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Kalau nggak salah di kalender tanggal 11 ya, Maret, 10 Maret ya. Insya Allah kita masuk bulan 22 hari lagi. Ayat penutupan pengajian sementara. Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Sekali lagi, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya semua orang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Semua orang senang datangnya bulan suci Ramadan. Siapa yang senang datangnya bulan suci Ramadan? Kamu senang nggak datangnya bulan Ramadan? Kok nggak angkat tangan sih? Siapa yang senang datangnya bulan suci Ramadan? Bunda-bunda gak senang datangnya Ramadan? Kok gak angkat tangan sih? Angkat tangan ya, yang keras. Siapa yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan? Bunda gak senang datang Ramadan? Kok gak angkat tangan sih? Angkat tangan ya. Siapa yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan? Ada yang gak senang. Semua orang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Semua orang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Semua orang rajin ibadah di bulan suci Ramadan. Semua orang rajin puasa di bulan suci Ramadan. Semua orang rajin baca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Tapi ada yang bersedih dan ada yang menangis ketika bulan suci Ramadan datang. Siapa dia? Hei, prajurit-prajuritku. Siapa itu? Hei, prajurit-prajuritku. Setan dia bersedih dan menangis dengan datangnya bulan suci. Kata raja setan, hei prajurit-prajuritku, setan-setan, cepat goda orang yang beriman di bulan suci Ramadan yang beribadah. Cepat,
Aku tidak tahan untuk ngajak mereka masuk ke dalam neraka. Siapa yang suka sama setan? Siapa yang senang? Yang tidak senang datang bulan suci Ramadan adalah setan. Kenapa? Karena ada hadis ini bunyinya, apabila bulan Ramadan datang, pintu langit terbuka, pintu surga dibuka. Kenapa pintu surga dibuka? Karena kita semuanya pengen masuk. Pintu neraka ditutup karena tidak ada orang yang masuk neraka. Ada yang masuk neraka? Tidak ada. Setan-setan diikat dan dibelenggu. Maksudnya adalah setan merasa berat menggoda umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Tidak bisa setan menggoda kita. Tapi kalau ada orang Islam yang tidak ibadah, tidak puasa, tidak sholat, tidak baca Quran di bulan Ramadan, bukannya bisa lagi setan itu jadi temannya. Paham tuh? Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Anak soleh, siap, anak soleh. Anak solehah, siapa yang mau dapat hadiah? Yang mau dapat hadiah duduk rapi. Yang paling rapi dapat 2.000. Jadi 2.000 dulu. Jadi berapa? 5.000. Kalau 5.000 dapat. Yang paling rapi dapat 2.000 ya. Yang paling rapi, yang tadi tidak bercanda. Siapa yang mau dapat hadiah? Yang mau dapat hadiah duduk rapi. Duduk rapi ya. Ya duduk rapi dari awal sampai akhir, nanti dapatnya 5.000. Aku tambahin 5.000 dari. Oh, order. Tahu ini amplopnya berapa? Gak apa-apa, buat biar anak senang, biar anak pada mau ngaji. Kita sebagai orang tua apapun rela harus kita keluarkan. Itu maksudnya ya. Oke teman-teman, ada seorang misionaris. Karena misionaris itu orang non-Islam yang belajar Islam tapi tujuannya untuk menghancurkan Islam. Namanya apa? Misionaris. Kata misionaris dalam sebuah bukunya begini dia berkata, engkau tidak akan bisa menghancurkan umat Islam selama umat Islam belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Begitu kata siapa? Kata misionaris orang non-Islam yang belajar Islam tapi tujuannya untuk menghancurkan. Engkau tidak akan bisa menghancurkan umat Islam selama umat Islam belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Selama Al-Quran ada di dada-dada mereka, selama Al-Quran ada di jiwa-jiwa mereka, ketika itulah kita tidak bisa menghancurkan mereka. Begitu. Kenapa? Karena ketika Al-Quran ada di jiwa anak-anak kita nih Bu, ketika Al-Quran sudah ada di dada-dada anak-anak kita nih, anak-anak kita ini jadi anak-anak yang taat Bu. Iya. Jadi anak-anak yang soleh, jadi anak-anak yang soleh, makanya mereka tidak bisa menghancurkan kita selama kita belajar Al-Quran. Alhamdulillah. Lalu mereka menghancurkannya dengan apa? Dengan 3. Yang pertama passion. Apa yang pertama?
fashion, pakaian. Jangan heran, Pak, bapak-bapak istrinya kalau keluar rumah pakai baju anak 10 tahun dipakai ya. Jangan heran ibu-ibu zaman sekarang anak 10 tahun pakaiannya dipakai sama ibu-ibu. Jangan heran, makanya kalau keluar rumah badannya itu kayak lepet. Karena lepet, bodinya nggak tutup tapi kelihatan kayak lepet. Kita tidak akan melihat anak ibu-ibu itu pada pakai celana Hawaii. Ada gak? Kalau di sini alhamdulillah muslimah semua tertutup auratnya, alhamdulillah. Di luar sana banyak ibu-ibu pakai celana Hawaii. Ada lagi yang paling aneh, ibu-ibu pakai celana di atas betis, namanya celana aduhai. Ada yang ibu-ibu pakai celana di atas paha, namanya celana hai-hai. Itu bisa kita lihat di TV, di televisi, dan di HP. Makanya HP dan televisi adalah racun buat anak-anak kita, betul? Nih anak-anak, siapa yang suka main FF? Ayo angkat. Ayo. Siapa yang suka main ML? Wah. Kamu main Sakura ya? Sakura buat perempuan. Siapa yang suka main Roblox? Enggak kan? Enggak salah. HP, gadget, handphone isinya 99% adalah racun. Kita tidak tahu anak kita buka-buka HP, di situ ada orang pakai celananya celana aduhai. Kata anak kita. Siapa yang suka main HP? Boleh main HP, tapi jangan terlalu sering-sering dan nontonnya yang bermanfaat. Ya. Handphone racun. Kalau orang-orang tua dulu nih, anak soleh, kalau anak-anak zaman dulu nih, waktu Ustaz masih kecil, jalan depan orang tua begini, permisi gitu. Kalau sekarang mau ada orang tua, jalan aja begitu. Ya, itu krisis akhlak. Kalian harus berakhlak. Ada orang tua, assalamualaikum bapak, permisi. Ada yang kayak gitu nggak? Nah, harus dari sekarang dibiasakan. Makanya di handphone itu ada stickman, ngajar kita main bunuh-bunuhan. Ya, stickman. Itu nanti kamu kalau nonton itu jadi suka berantem sama temennya. Ya. Handphone, televisi, racun 99% isinya. Ya. Makanya alhamdulillah di Musolah Nurul Hikmah ada pengajian TPI Nurul Hikmah. Muridnya ada berapa Ustaz? 30-an. Ini anak sini semua. Dari sebelah. Ini anak sini ada berapa orang? Kalau dikumpulin mah banyak kali ya. Tolong ibunda-bunda solehah, ayah-ayah soleh, kasih tahu tetangganya kalau anaknya belum ngaji ke TPI, suruh ke TPI. Insya Allah di sini dibentengi dengan Al-Quran dan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Siapa yang cinta Rasulullah? Siapa yang cinta Rasulullah? Siapa yang cinta Rasulullah? Kalau kita cinta sama Rasulullah, yuk kita baca salawat. Ayo, Timarawi siap, kita salawatan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin shahidil busra
tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina biyawina memakai baju yang rapi, teman-teman ayo ngaji, insya Allah meraih mimpi bersama-sama. Hari ini kita berada di bulan Sya'ban. Oke. Bulan Sya'ban itu bunda-bunda siap, bunda-bunda siap. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu artinya apa? Sya'ban itu artinya adalah bercabang-cabang. Kenapa? Li'anna khaira yatasya'abu bihi. Karena di bulan Sya'ban ini banyak sekali cabang-cabang kebaikan yang ada di bulan Sya'ban. Di antaranya adalah yang pertama di bulan Sya'ban ini syahrus sholati ala nabi, bulan ulang tahunnya sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan ini nih kita kudu banyak-banyak membaca sholawat. Kenapa dah? Kenapa? Karena bulan ini bulan ulang tahunnya sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di bulan Sya'ban ini kita semua umat Islam kudu banyak-banyak bersolawat sama Nabi. Karena kata Imam Ibnu Sayyid Al-Yamani, kata Imam Syihabuddin Al-Qastalani, beliau berdua menyoroti ayat Al-Quran yang berbunyi Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan
Sya'ban. Ayat ini turunnya di bulan Sya'ban. Surat apa itu namanya? Surat Al-Ahzab ayat 56. Hafal enggak? Coba innallaha bersama. 1, 2, 3. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi taslima. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman, shollu bersolawatlah oleh kamu sekalian alaihi wasallimu taslima dan sampaikan salam kepada Nabi Muhammad. Bu, ibu, selawatnya sehari berapa kali bu? Selawatnya sehari berapa kali? Enggak selawatan. Pak, mungkin Pak Bapak nih, Bapak biasanya pendiam kayak gini dia tahu waktu, tahu mana duitnya. Pak, selawatannya berapa kali Pak sehari Pak? Banyak nggak hitung ya? Nih bu, sudah bunda, lagi nyuci baca sholawat dapat pahala, lagi masak baca sholawat dapat pahala, lagi netein baca sholawat dapat pahala. Ibu ketawa, netein siapa katanya? Wah, saya suka netein bapaknya ini. Lagi netein baca sholawat dapat pahala. Jangan nanya netein siapa, netein anak kita, masa netein bapaknya baca sholawat? Saya nggak paham, jangan ketawa. Astagfirullah. Lagi sholawat maksudnya lagi netein baca sholawat dapat pahala. Makanya orang-orang tua dulu nih bu, ibu, orang-orang tua dulu nimang anaknya itu baca sholawat. Anak soleh. Siapa yang mau dapat hadiah? Yang mau dapat hadiah duduk rapi. Dapat 2.000 yang paling rapi tadi, yang tidak bercanda. Nih dapat 2.000. Aku lihat ini dari tadinya begini aja, kamu mah bercanda. Mau. Duduknya rapi ya. Yang nggak rapi aku gak bagi. Aku masih banyak, tenang aja, tenang. Kalau kurang aku minta bapaknya dia. Banyak, tenang. Ada yang kerja di bank ini. Ya, jadi saya lagi nerangin baca sholawat. Orang-orang tua dulu, limang anak itu baca sholawat. Mitahul jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Anaknya ditimang-timang baca sholawat. Kenapa? Karena kata Nabi, iftahu ala sibyanikum awwalu kalimatin la ilaha illallah Muhammadur. Ajarkan anak kecil kamu masih kecil yang pertama kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya nggak salah juga kalau ada ibu-ibu lahiran, habis lahiran anaknya diajarin kuping kanan kuping kiri dikomatin, nggak salah. Kenapa? Karena pemahaman tauhid ini akan terekam di hati anak-anak kita, akan terekam di pikirannya. Coba kalau anak-anak masih kecil itu, sekarang kita dikasih HP anak kecil.
dinyanyiin apa? Lagu India. Ya, sudah krisis akidah. Ya, sudah krisis akidah. Kita juga tidak lupa zaman dulu orang tua kita. Nah, sekolahlah kamu supaya jadi anak yang soleh. Begitu orang tua dulu ngomongnya. Kalau sekarang tidak, nah sekolahlah kamu supaya dapat kerja. Ya, dapat kerja. Mending kalau dapat. Sudah krisis akidah. Orang tua, nah sekolahlah kamu supaya jadi anak soleh dan solehah. Itu doanya. Nah ini ibu-ibu, bapak-bapak ya, makanya penting kita ini ngumpul-ngumpul kayak gini, penting ini ya. Karena kita perlu nasihat hati ini, kalau nggak dinasehati mati ya. Ini kumpulnya kita begini udah ada rahmat ini ya. Al jama'atu rahmatun, berkumpulnya kita adalah rahmat. Ibu mandang saya nggak ada yang maksa. Ada yang maksa nggak? Ibu duduk ngadep saya nggak ada yang dorong-dorong. Ada yang dorong-dorong. Itu namanya rahmat. Coba kalau saya lagi ngomong, ibu turun terus aja. Bawaannya beda sama saya. Ibu beda, saya benci. Itu tidak ada rahmat. Perkumpulan kita ini al-jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat, kasih sayang di antara kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang buat anak-anak nih ya, anak soleh, anak soleh. Aku ada cerita, mau dengar cerita gak? Ada anak kelas 3, kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3, yang satu namanya Adi, yang satu namanya Odoy. Ada yang namanya Odoy? Gak ada. Yang satu namanya Adi, yang satu namanya Odoy. Kata Adi gini, alhamdulillah Odoy, besok sudah mulai puasa. Aku senang, aku gembira. Kata siapa? Kata Adi. Odoy, kamu senang gak dengan datangnya bulan puasa? Kata Odoy gitu, aku tidak senang, aku tidak suka. Kalau puasa kan nggak makan nggak minum. Kalau aku nggak makan nggak minum, nanti aku mati dong. Masa puasa mati? Puasa bikin sehat, bukan bikin mati. Pokoknya aku nggak mau puasa. Aku nggak mau puasa. Siapa di sini yang kayak Odoy? Siapa yang kayak Odoy? Odoy datangnya bulan puasa nggak suka ya. Kenapa? Tadi kata Odoy kalau puasa nanti nggak makan nggak minum, kalau nggak makan nggak minum nanti mati. Padahal puasa buat kesehatan. Sumu tasihku, puasalah oleh kamu sekalian, tasihu bisa jadi sehat. Kalau begitu kamu ayo aku ajak ke rumah aku. Mau diajak makan? Enggak, aku di rumah punya peternakan. Punya peternakan apa? Aku punya peternakan ayam. Akhirnya Adi dan Odoy pergi ke rumahnya Adi melihat peternakan ayam. Sampai di rumahnya Adi berkata, Odoy? Iya. Karena ayam kamu lagi tidur. Bukan, itu ayam aku lagi mengerami telurnya. Oh, ayam kamu lagi mengerami telurnya? Iya. Tahu gak kamu Adi? Tahu gak kamu Odoy? Iya. Ayam yang sedang mengerami telurnya itu akan memanaskan badannya agar telur-telur
Jadi teman-teman gini, maksudnya gini. Ayam yang mengerami telurnya itu puasa, tidak makan, tidak minum. Percaya gak ayam puasa? Siapa di sini yang punya ayam? Coba kalau ayamnya lagi telur, lagi mengerami, coba lihat ayam itu ditetap di kandangnya, mengerami telurnya, nggak makan, nggak minum. Percaya nggak? Ayam itu nggak makan, nggak minum agar badannya panas, dapat mengerami telurnya jadi bagus. Kata si Adi, ayam aku itu yang sedang mengerami telurnya, tidak makan, tidak minum, agar hasil kerananya bagus. Kata Roy, kalau begitu aku kalah sama ayam dong. Ayam aja puasa, aku tidak puasa sih. Akhirnya si Odoy berpuasa karena takut sama ayam ayam aja puasa ya. Oke, bagi anak-anak yang masih kelas 1, 2, 3 puasanya setengah hari gak apa-apa. Kalau kuat sampai maghrib, alhamdulillah. Siapa yang puasanya full sampai maghrib? Kamu sampai maghrib? Bagus. Siapa yang di bulan puasa suka sholat taraweh? Siapa di bulan puasa suka baca Al-Quran? Siapa di bulan puasa yang rajin belajar? Enggak. Angkat tangan jangan keras ya. Siapa di bulan puasa yang suka ngompol? Kamu suka ngompol? Anak soleh, anak soleh, hah? Oke, aku ada hadiah. Siapa yang dapat hadiah? Tapi jawab pertanyaan dari Ustaz sekarang ya. Yang bisa. Tapi jangan rebutan ya, aku tunjuk ya. Pertanyaannya adalah, puasa adalah rukun Islam yang keberapa? Ya, bisa dijawab, tidak usah dijawab. Aku tunjuk yang rapi, maju ke depan, bisa menjawab, dapat hadiah. Ulang lagi pertanyaannya, ulang lagi. Bapak-bapak, ibu mau ikutan ya, nanti anak-anak dulu ya. Ustaz, itu maaf ya, itu hadiahnya sudah disiapkan belum? Hadiahnya udah siapin? Ya. Hadiahnya ya, siap nih. Jadi hadiahnya siap nih. Dijawab ya, yang bisa jawab nanti dapat hadiah. Oke, siap. Langsung ditunjuk maju. Siap, supaya rapi, supaya rapi. Pertanyaan yang pertama. Yang pertama nih ya. Pertanyaannya adalah, bulan Ramadan, bulan Islam yang keberapa yang paling rapi? Nih, ada yang maju berapa? Siapa namanya? Layan. Kelas berapa? Kelas 2. Oke, kamu bisa jawab. Bulan Ramadan, bulan Islam yang keberapa? Keempat. Betul atau salah? Sudah salah, soalnya kelas 2. Bulan Ramadan tadi kan bulan Syaban, bulan Islam ke-8. Ramadan bulan Islam yang ke? Kalau 9 kata aku. Itu betul jawabannya. Masa kamu mau dikasih tahu sekali salah baru mau? Ya udah, dapat hadiah. Ya. Oke, siap. Pertanyaan yang kedua. Karena yang ikhwan, yang akhwat, yang perempuan. Siap yang bayar apa yang betul.
Pertanyaannya adalah surat Al-Baqarah yang menerangkan tentang wajibnya puasa, surat Al-Baqarah ayat berapa? Yang cewek. Oke lah, yang bisa langsung lanjut di sana. Lanjut. Ya. Namanya siapa? Syifa kelas berapa? Nah, pertanyaannya adalah surat Al-Baqarah ayat berapa tentang wajibnya berpuasa? Surat Al-Baqarah 184, betul atau salah? Salah. Salah paling berat. 183. Ingat nih, 183. Bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini hafal ini ya. Ini apa? Saya doain tahun depan pergi haji. Nek mau pergi haji mau? Duit punya duit. Yang penting niat dulu. Nih saya cerita nih. Saya kemarin umroh gak punya duit, ada yang ngajak. Alhamdulillah. Kalau umroh, kalau haji niatin aja dulu. Insya Allah banyak-banyak berdoa, nanti ada yang ngajak. Tahu di Jogja tukang becak pergi haji, bener dah? Tukang becak. Yang penting ya. Ya benar ya. Anak soleh, hah? Dalam pertanyaan buat mama. Mama kan dia ada? Gak ada, mama gak ada ya, gak ada. Ini buat anak-anak. Buat anak-anak ini. Kalau mama tadi saya dah 10.000 ya. Ada. Oke, siap. Mama yang bisa jawab dapat 10.000. Ibu-ibu siap? Oke, pertanyaannya gampang. Oke, teman-teman, kalau ibu gak bisa jawab ketawain. Oke, pertanyaannya nih buat ibu-ibu, pertanyaannya ya. Gampang, pasti bisa ya. Apa yang dimaksud dengan puasa? Ayo, maju. Oh ya, situ aja, ya gak apa-apa ditanya ya. Apa puasa? Terus dari terbit fajar sampai terbenamnya. Betul. Maju. Sayang, sekarang mau berapa? Bapak siap? Bapak benar mau bapak minta sama saya. Anak soleh. Nanti ada pertanyaan lagi. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi sebelum bulan Sya'ban ada yang namanya bulan Rajab. Ini bulan Sya'ban dan bulan Rajab ini termasuk bulan apa? Bulan haram. Bulan haram itu bulan yang mulia, bulan yang agung.
termasuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Muharram itu bulan haram namanya, bulan yang mulia. Nah, di bulan Rajab itu kemarin ini sekalian ngadain Isra Mi'raj ya. Udah Isra Mi'raj itu belum? Pada kali ini ngadain Isra Mi'raj kemarin enggak? Enggak. Kalian dah sini ya, saya jelasin ya tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Itu peristiwa yang menggemparkan dunia dan akhirat. Peristiwa yang sangat bersejarah bagi umat Islam. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Isra Mi'raj pada malam hari. Isra itu adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Coba teman-teman, Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. 27 Rajab Nabi berisra Mi'raj ditemani malaikat Jibril naik gunung ke Sidratul Muntaha menerima perintah sholat di waktu. Terjadi di bulan Rajab sholat. Pertama kali Nabi Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebelum berangkat Nabi itu didatangi malaikat. Didatangi malaikat Jibril. Nabi diajak ke sumur Zam-Zam. Lalu Nabi dibelah dadanya. Tidak berdarah, tidak luka, tidak macam-macam. Terbelah, tidak sakit. Sama malaikat Jibril dicuci bagian dalam Nabi pakai air Zam-Zam, dibersihkan sifat-sifat kemanusiaannya karena Nabi itu manusia tapi tidak sama seperti manusia tapi tidak serupa manusia. Dibelah dadanya, dicuci pakai air Zam-Zam. Setelah itu rapat lagi, tidak sakit, tidak berdarah, tidak luka, tidak dioperasi. Setelah itu baru Nabi diajak ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa Nabi sholat 2 rakaat. Yang lebih anehnya Nabi sholat ada jamaahnya. Jamaahnya adalah para malaikat dan para nabi. Setelah Nabi sholat 2 rakaat ngomong kepada Jibril, wahai Jibril, aku haus. Diberikan sama malaikat Jibril Nabi 2 minuman. Yang pertama minuman susu, yang kedua minuman arak. Arak. Nabi milih mana? Dipilihlah sama Nabi susu. Coba kalau dipilih arak, maka umatnya akan mabok-mabokan. Sekarang aja banyak yang mabok ya. Alhamdulillah Nabi minum air susu. Setelah itu Nabi berangkat Mi'raj. Di langit pertama Nabi ketemu siapa? Sama Nabi Adam alaihi. Sampai di langit kedua Nabi ketemu Nabi Isa. Langit ketiga Nabi Muhammad ketemu siapa? Nabi Harun. Nah, langit keempat Nabi Yusuf. Langit kelima Nabi Idris. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh ketemu sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus ke Sidratul Muntaha. Sampai di Sidratul Muntaha malaikat Jibril tidak mampu nganterin Nabi ke lebih tinggi lagi. Akhirnya malaikat Jibril tidak mau nganterin Nabi. Nabi Muhammad sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diucapkan Nabi ketika bertemu Allah? Memberi salam atau bukan? Nabi Muhammad mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatuh
Nabi Muhammad, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu yang kita baca setiap hari tahiyat itu dialog antara Allah dengan Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj. Diperintahkan Nabi pertama 50 waktu. Terus Nabi turun ketemu Nabi Musa, kata Nabi Musa, kebanyakan Muhammad, coba minta dikurangin lagi sama Allah. Naik lagi Nabi Muhammad, bolak-balik, alhamdulillah kita dapat perintah sholat 5 waktu. Zuhur, asar, isya. Sholat sehari semalam ada berapa waktu? Yang pertama sholat apa? Yang kedua sholat apa? Yang ketiga sholat apa? Yang keempat sholat apa? Yang kelima sholat apa? Sholat juga. Alhamdulillah Rabbil. Oke, sebentar lagi mau asar. Pertanyaannya yang terakhir. Ya, masih ada 4 ya. Oke. Buat yang laki-laki dulu. Pertanyaannya, Nabi Muhammad Isra Mi'raj, ketika Isra Mi'raj ditemani sama malaikat siapa yang paling rapi? Yang tahu, yang jawab, bayang ke tanah. Nih. Siapa namanya? Adrian. Adrian kelas berapa? Kelas 2. Oke, Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj ditemani sama malaikat siapa? Jibril, betul atau salah? Betul. Sekarang buat perempuan, siap perempuan, siap. Pertanyaan selanjutnya buat perempuan. Oke, pertanyaannya adalah siap. Ketika Mi'raj ke atas langit, di langit pertama Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi siapa? Ayo maju ke depan. Siapa namanya? Karena kelas berapa? Kelas 1. Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj, Isra naik ke atas langit, di langit pertama ketemu Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam, betul atau salah? Betul. Masih ada 2, siap-siap. Sekarang laki-laki lagi, jawablah. Yang jawab. Siap. Pertanyaan selanjutnya buat laki-laki, siap ya? Oke. Ketika Nabi Muhammad sampai di Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa itu masjid yang berada di daerah mana, negara mana? Ya. Siapa namanya? Raka kelas berapa? Oke, Masjidil Aqsa ada di negara mana? Palestina. Betul atau salah? Betul. Teman-teman, Palestina sekarang lagi dibom sama siapa? Oke, kalau aku bilang Palestina, jawabnya merdeka. Palestina. Kalau aku bilang Israel, hancurkan. Israel. Mantap, tanamkan di hati kalian. Israel itu orang-orang yang hendak menghancurkan umat Islam. Coba bayangin, rumah sakit dibom, hancur banget Indonesia. Rumah-rumah warga semuanya rata, semua dibom. Banyak sekali saudara-saudara kita yang ada meninggal. Ini tandanya nanti nih kata Nabi Muhammad SAW, tanda-tanda kiamat kubro akan segera datang. Hati-hati, kita lagi mau kiamat ini.
Tanda-tandanya sudah ada di depan mata. Manusia semuanya, orang Islam kumpul di Palestina, orang Yahudi kumpul di Israel. Nanti terjadi perang besar. Perangnya di mana? Itu di Palestina. Kalau sudah terjadi perang dan umat Islam pemenangnya, maka nanti akan ada tanda-tanda kiamat kubra akan segera datang. Oke, yang terakhir masih ada satu. Yang terakhir buat laki-laki nih ya. Siap. Nabi Muhammad ketika Mi'raj ketemu sama Allah dapat perintah sholat 50 waktu. Terus Nabi Muhammad ketemu Nabi siapa supaya minta diringankan menjadi 5 waktu? Siap, ayo. Ayo siapa? Ini hadiahnya gede ini. Ini kunci mobil BMW. Mobil-mobilan. Ayo. Namanya siapa? Ahmad. Ini Ahmad. Ini Ahmad juga. Gantengan siapa? Oke, Ahmad. Nabi Muhammad ketika bertemu dengan Allah dapat oleh-olehnya sholat 50 waktu. Terus ketemu sama Nabi siapa supaya bisa diringankan itu sholatnya menjadi 5 waktu? Ketemu Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam. Betul atau salah? Masih ada adanya. Anak soleh, anak soleha. Kesimpulannya yang pertama, sebentar lagi kita mau bulan puasa Ramadan. Ya, kita sambut bulan suci Ramadan dengan sukacita dan bergembira. Karena barang siapa yang menyambut bulan suci Ramadan dengan sukacita dan gembira, jasadnya diharamkan masuk api. Gembira doang, apalagi puasa. Kalau orang gembira pasti puasa, ya. Kalau orang yang gembira pasti nggak puasa. Makanya kata Nabi, barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka jasadnya diharamkan masuk api neraka. Yang kedua, walaupun pengajian udah ditutup nih, anak soleh, walaupun pengajian udah ditutup, di rumah tetap ngaji, siap. Di rumah tetap baca Quran, siap. Yang hafalannya An-Naba baca surat An-Naba, yang hafalannya An-Naziat baca surat An-Naziat, yang hafalannya baru kuliah baca kuliah, diulang-ulang di rumah. Karena mengulang membaca Al-Quran di bulan Ramadan pahalanya berlipat-lipat ganda. Siap? Oke, terima kasih bunda-bunda soleha, ayah sekalian, Sati saja terima kasih, Ita yang telah menonton saya, ADKM terima kasih. Alhamdulillah nggak bosan-bosan menang saya, kalau saya sudah bosan. Ya, terima kasih. Hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada perkataan saya kurang berkenan, menyinggung, tidak enak didengar, mohon dibukakan itu maaf yang seluas-luasnya. Karena besok mau bulan puasa, nanti kita ini ya musyawarah ya, saling bermaaf-maafan menyambut bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير
maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Alhamdulillah wa syukur wa Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tarjubu bihi amwal wa kusan ma basyirah wa kusan ma basyirah wa barakah wa rahmah wa sa'adah wa husnul khatimah wa alihi wa sahbihi wa sallim kulamat kula fakir wa asbih kula jani kula huriyah kula malik kula mafadid dan kula maksud wa kula kula wa kula asrif fa sayyidina muslimin kula masbih kula balik aksir amwalana wa awladana wa akhir umurna wa akhir umurna wa akhir ma'afaidana اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم اللهم اغفر ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء والاموات اللهم اجعلنا حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه اللهم انا نسالك العافيه في الدين والدنيا والاخره ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين اماما واجعلنا مقيما صالحا من ذريتنا يا ربنا تقبل دعاء اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا الى رمضان ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ونجعلنا مع ابرار الجنه الغفار صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين